Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai materi Ma'rifatul Rasul. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryan Alisa, nomor NPM 103210116, Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Dari materi Ma'rifatul Rasul itu, saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 4. Nah, materi yang pertama itu ada ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Yang kedua itu ada kedudukan Rasul. Yang ketiga itu ada sifat-sifat Rasul. Dan yang keempat yaitu ada tugas-tugas Rasul. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Pengertian Rasul dari segi bahasa yaitu Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif yang bisa dibaca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah kata, Rasul yang artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Nah, dari pengertian Rasul tersebut ada dua kunci utama untuk memahami definisi Ar-Rasul. Nah, yang pertama itu ada amilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada udwatu fi tadbir risalah, yaitu menjadi qudwah atau contoh bagi manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri khusus, di antaranya memiliki sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Yang kedua itu memiliki mukjizat. Yang ketiga adanya bisyarah atau berita gembira ke depannya. Yang keempat ada an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Dan yang terakhir adanya as-samaqat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Nah, lalu ada fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia. Nah, salah satunya itu ada fitrah terhadap wujudul khaliq atau eksistensi keberadaan pencipta. Yang kedua itu ada fitrah untuk ibadatul khaliq atau menyembah, bisa juga untuk beribadah kepada sang pencipta. Lalu yang ketiga ada fitrah terhadap al-hayatul munazzamah atau bisa disebut kehidupan yang teratur. Nah, materi yang kedua itu ada makanatul rasul. Nah, makanatul rasul itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara profesional sebagaimana yang diajarkan sendiri oleh beliau. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan aktivitas seperti kebanyakan orang, seperti makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, bersosialisasi dengan kerabat, dan segala aktivitas manusia lainnya. Untuk mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba atau manusia biasa dapat kita ketahui secara pasti dari as-siratun nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi, khususnya di dalam fiqhus sirah atau kajian tentang perjalanan hidup. Beliau pun bertugas menjadi imamul ummah
atau pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenaran. Untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul minal mursalin dapat kita ketahui dengan jelas dari ad-dawatun nabawiyah atau dakwah Nabi, khususnya di dalam fiqh dakwah atau kajian tentang aktivitas dakwah beliau. As-sunnah adalah landasan fiqhul ahkam atau kajian hukum yang menjadi rujukan umat Islam dalam beramal atau mengambil keputusan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat Rasul ya. Nah, sifat-sifat Rasul itu ada beberapa. Salah satunya ada al-fatonah yang artinya cerdas. Al-fatonah berarti memiliki kecerdasan, dan hal ini mengingat kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat muslim. Sebab tugas yang harus dilaksanakan oleh Rasul tidaklah mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan dan juga masalah. Nah, yang kedua itu ada al-asyariyatul kamilah yang artinya kemanusiaan seutuhnya. Nah, yang ketiga ada al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Nah, yang keempat ada al-amanah. Nah, al-amanah itu sifatnya itu wajib untuk para rasul. Nah, al-amanah itu yang artinya itu dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastilah dapat dipercaya. Rasulullah tidak akan ingkar terhadap perbuatan maupun perkataan yang ia lakukan dan diucapkan. Nah, yang selanjutnya ada at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang dapat dijadikan teladan selanjutnya itu ada at-tabligh. Nah, Rasulullah selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tak berhenti pada keluarga atau sahabat sendiri. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan. Nah, yang terakhir dari sifat Rasul itu ada as-sidqu atau jujur. Sifat asyidku atau jujur itu merupakan sifat wajib bagi Rasul yang pertama khususnya, di mana yang artinya itu selalu benar dan jujur. Sebab Rasulullah tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Sifat ini adalah salah satunya sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujurannya itu tak hanya dikenal di kalangan sahabat, bahkan diakui oleh musuh Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya itu ada wazifatul Rasul atau tugas-tugas Rasul, di mana secara garis besar itu tugas Rasulullah SAW ada dua, yakni hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah, dan ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Nah, dari poin yang pertama itu ada hamilatu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah. Nah, poin dari mengemban risalah dakwah itu yang pertama ada Rasulullah itu selalu melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia dapat mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, sehingga mereka bersedia beribadah kepadanya. Nah, yang kedua itu Rasulullah itu selalu membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran itu kita dapat berbagai macam perintah ibadah seperti sholat, zakat, saum atau puasa, haji, dan lain sebagainya yang bersifat global.
Adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang ketiga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar manusia itu dapat mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Nah, poin yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun atau pengarahan dan nasihat atau nasihatun, sehingga iman, ilmu dan amal mereka tumbuh berkembang. Nah, yang poin yang kedua itu ada ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Nah, poin-poin dari ikamatu dinillah itu ada 3. Nah, yang pertama itu Rasulullah selalu melakukan ikamatul khalifah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini dapat konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikan ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Nah, yang kedua itu dalam rangka ikamatul dinillah, Rasulullah SAW melakukan binawur rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar dengan seiringnya waktu. Nah, poin yang terakhir yaitu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minhajud dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita semua bisa menanamkan sifat-sifat Rasul pada diri kita agar diri kita bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan ukhuwah untuk menanamkan pada diri kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan hal baik lainnya sesuai apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan mohon maaf apabila penyampaian materi yang saya jelaskan kurang lengkap dan ada kesalahan kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.